Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat, jemaah dan pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, patut bersyukur kita kepada Allah atas berbagai limpahan nikmat yang begitu luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Bahkan sebagaimana kita ketahui, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Seandainya kita menghitung-hitung nikmat yang Allah anugerahkan itu, maka tentu kita tidak akan mampu menghitung jumlahnya. Maka dengan demikian, wujudkan rasa syukur kita ini dengan senantiasa diucapkan perkataan alhamdulillah, ya Allah, terima kasih karena Engkau telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada hamba. Kenapa kita patut berterima kasih terhadap nikmat-nikmat ini? Karena kalau berbicara secara jujur, nikmat yang Allah anugerahkan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan musibah yang Allah turunkan kepada kita. Maka dengan rasa syukur ini, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang memicu datangnya daripada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sebagaimana juga Allah sampaikan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Nah, itu firman Allah yang Allah sampaikan, jika engkau bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmatku, namun ketika engkau kufur nikmat, maka engkau akan mendapatkan siksa yang teramat pedih. Jemaah yang dimuliakan Allah, sudah tentu dalam kehidupan ini kita itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya nikmat, pun namanya musibah atau cobaan. Ini sunnatullah, ya, sesuatu yang mutlak dan harus hadir dalam kehidupan manusia. Maka ketika kita mendapatkan nikmat dan kita juga mendapatkan musibah, sebagai orang yang beriman, kita sudah punya sudah punya pedoman, punya pegangan, yaitu berpegang pada dua prinsip utama, yaitu asyukru inda ni'am, jadi bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat, dan as-sabru indal musibah, dan bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Nah, ini bisa dijadikan sebagai barometer keimanan seseorang di dalam menjalankan kehidupannya. Allah sendiri di dalam Al-Baqarah itu menyampaikan, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Artinya apa? Artinya bahwa sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini sudah Allah tegaskan, bahwa Allah itu akan memberikan cobaan kepada kita. Nah, maka dari itu, pada ujung ayat ini Allah sampaikan, berikanlah berita yang gembira
wa basyiris sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Nah, bagaimana kita memaknai konteks sabar ini dalam menghadapi musibah? Ini pun kemudian dapat kita temukan dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika dia ditimpa, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka sahabatku yang dirahmati Allah, musibah ini merupakan ujian dari Allah, juga sekaligus wujud cinta Allah kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah ini akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW, idhamul jaza wa idhamil bala wa innallaha idza habba qauman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man syahida falahu syukur. Apa artinya besarnya pahala? Itu sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho menerima cobaan yang datang dari Allah tersebut, maka baginya keridhaan. Namun barang siapa yang murka, maka baginya adalah kemurkaan. Nah, setidaknya hadis ini menjadi semacam penguat bagi kita atau motivasi bagaimana kita itu senantiasa optimis dan terus sabar di dalam menghadapi berbagai cobaan yang memang itu sudah Allah kehendaki, sebagaimana pada ayat yang saya sampaikan tadi. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang terjadi yang kita alami tak lain adalah merupakan ketentuan qudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai hamba yang beriman, sudah sepatutnya kita menyikapi semua cobaan ini, semua musibah yang menimpa, sebagai salah satu wasilah bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Terkadang ini dijadikan oleh orang bijak itu sebagai sesuatu yang membuat satu keadaan itu untuk kita lebih baik pada keadaan yang lain. Maka jadikanlah musibah dan cobaan ini bagi kita untuk bertafakur, iktibar, mengambil pelajaran, ya, agar kita senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih bersandar sepenuhnya kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.